Minggu pagi, 5 April 2026, di sebuah kota di ujung timur Indonesia, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seorang pria muda berjalan di tengah kerumunan. Ia memikul kayu salib. Keringat membasahi kemejanya. Di sekelilingnya, ribuan umat Kristen mengikuti prosesi Jumat Agung. Tidak ada pengawalan ketat, tidak ada podium megah. Hanya seorang wakil presiden berjalan kaki, menapaki jalan berbatu, meniru penderitaan Yesus 2000 tahun yang lalu. Beberapa jam kemudian, di Jakarta, seorang wanita berusia 79 tahun mengeluarkan pernyataan tertulis. Tidak ada wartawan, tidak ada spanduk, hanya kata-kata yang disusun dengan rapi dan hati-hati. Dia berbicara tentang pengorbanan, pembebasan, dan terang di tengah kegelapan. Dua tokoh, dua generasi, dua cara menafsirkan satu peristiwa, Paskah 2026. Apa yang terjadi ketika politik bertemu teologi, ketika simbol bertemu substansi, dan apa yang bisa kita pelajari dari para pendahulu? Gus Dur, Romo Mangun, tokoh-tokoh yang membuat keberagaman bukan sekedar slogan, tapi cara hidup. Inilah interpretasi Paskah versi Wapres Gibran dan Presiden kelima Megawati. Kupang 2026. Prosesi Jumat Agung Jalan Salib adalah tradisi tahunan. Umat Kristen dari berbagai denominasi, Katolik, Protestan, Gereja Timur bergabung. Mereka menapaki beberapa kilometer, berhenti di tempat-tempat untuk mengenang penderitaan Yesus. Dihukum, memikul salib, jatuh 3 kali, bertemu Maria, disalibkan, meninggal, dan dikuburkan. Tapi tahun ini berbeda, karena di barisan depan ada wakil presiden. Gibran Rakabuming Raka tidak hanya hadir sebagai tamu kehormatan. Dia ikut memikul salib kayu yang lumayan beratnya, berjalan di bawah terik matahari NTT. Ini bukan tentang agama saya, ungkap singkat Gibran. Ini tentang menghargai saudara-saudara saya. Ini tentang Indonesia. Pernyataan sederhana, tapi dalam konteks politik Indonesia, di mana agama sering dipakai sebagai alat pembeda, ini adalah pernyataan berani. Mari kita ingat, Gibran adalah Muslim, bukan sekedar Muslim nama, tapi dari keluarga yang dikenal religius. Ayahnya, Jokowi, sering mengunjungi tokoh-tokoh agama. Ibundanya, Iriana, dikenal taat beribadah. Dan Gibran sendiri, sebelum masuk politik, adalah pengusaha yang tidak terlalu tereksposur soal keagamaan. Tapi di sini, di Kupang, dia membuat pilihan partisipasi, bukan toleransi pasif. Ini mengingatkan kita pada Mahatma Gandhi, Hindu yang dalam tapi sering mengatakan, Yesus adalah guru terhebat saya. Saya suka Kristus, tapi sering tidak suka dengan orang Kristen. Gandhi melihat Paskah bukan sebagai milik eksklusif satu agama, tapi sebagai peristiwa universal. Keadilan melawan kekerasan, cinta melawan kebencian, kehidupan melawan kematian. Dan yang paling penting, pengorbanan sebagai jalan transformasi. Gibran dengan memikul salib tidak menjadi Kristen. Dia tidak berpaling dari Islam agamanya, tapi dia melakukan apa yang Gandhi ajarkan, menghargai sakralitas orang lain dengan tubuhnya sendiri. Bukan hanya kata-kata, tapi keringat,
bukan hanya ucapan, tapi beban fisik di bahunya. Tentu ada yang skeptis, itu kan pencitraan. Itu kan politik identitas. Cari suara Kristen pada 2029. Valid. Semua politik adalah pencitraan sampai batas tertentu. Tapi mari kita tanya, berapa banyak politisi muslim yang mau mengambil resiko ini? Berapa banyak yang mau berkeringat di bawah terik matahari, memikul simbol agama lain, menghadapi kemungkinan dikritik kaum konservatif sendiri? Gus Dur pernah mengalami ini ketika Abdurrahman Wahid, ketua NU, muslim berpengaruh, menghadiri Natal di gereja. Banyak yang menuduhnya murtad, tapi dia tetap melakukannya berkali-kali. Karena baginya kerukunan bukan transaksi, tapi integritas. Gibran di Kupang 2026 berada dalam tradisi yang sama. Mungkin niatnya campur aduk, semua manusia punya campuran motif, tapi aksinya tetap berbicara. Indonesia bisa lebih dari sekedar toleransi. Indonesia bisa menjadi ruang di mana kita saling memikul beban dalam literal dan metaforis. Sementara itu, di Jakarta, beberapa ratus kilometer ke barat, tapi seolah dunia lain, Megawati Soekarno Putri mengeluarkan pernyataan tertulis. Tidak ada visual, tidak ada aksi fisik, hanya kata-kata yang mungkin tidak banyak yang membaca sampai tuntas. Tapi kata-kata itu menggugat. Melalui Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah, umat Kristiani menghayati karya penebusan dan transformasi spiritual menuju kemerdekaan sejati. Semangat pengorbanan adalah jalan pembebasan bangsa. Bukan selamat beribadah, bukan semoga damai Paskah, tapi sebuah teologi politik. Megawati menggunakan bahasa yang akurat secara liturgis. Trihari Suci, karya penebusan, transformasi spiritual. Ini menunjukkan persiapan, bukan ucapan copy paste. Ada usaha memahami atau setidaknya menghormati kompleksitas iman orang lain. Tapi yang lebih menarik dari pernyataan Megawati adalah geseran yang dia lakukan. Paskah secara tradisional adalah peristiwa personal. Yesus mati untuk dosa-dosa umat manusia, tapi Megawati menggesernya ke ranah kolektif pembebasan bangsa. Ini adalah teologi pembebasan, aliran dalam kekristenan yang berkembang di Amerika Latin, terutama di kalangan miskin dan tertindas. Para teolog seperti Gustavo Guterres dan Leonardo Boff mengajarkan iman tidak bisa dipisahkan dari perjuangan sosial. Paskah bukan hanya tentang surga nanti, tapi keadilan sekarang. Megawati secara tidak eksplisit meminjam bahasa ini, dan dia menghubungkannya dengan warisan keluarganya Soekarno, sang proklamator yang selalu menggabungkan semangat revolusioner dengan retorika spiritual. Tapi ada lapisan lagi. Megawati juga berkata, jadilah terang dan kasih di tengah kegelapan. Kegelapan apa? Dia tidak menjelaskan, tapi kita bisa menebak kegelapan polarisasi politik yang membelah Indonesia, kegelapan radikalisme yang mengatasnamakan agama, kegelapan ketidakpedulian terhadap minoritas, atau mungkin kegelapan di dalam diri kita sendiri yang lebih nyaman dengan yang serupa daripada yang berbeda. Di sini Megawati mengingatkan kita pada Romo Mangunwijaya.
Jesuit, arsitek, aktivis HAM, salah satu intelektual paling berpengaruh di Indonesia. Romo Mangun sering mengingatkan, kekristenan di Indonesia harus menjadi garam, bukan dominan. Artinya, iman harus memperkaya kehidupan bersama, bukan memonopoli kebenaran. Romo Mangun mendirikan sekolah-sekolah terbuka untuk semua agama, menulis novel-novel yang menggambarkan sinkretisme Jawa, di mana Kristen, Islam, dan animisme hidup berdampingan. Megawati dengan latar belakang Soekarnoisme yang kental berbicara dalam bahasa yang sama. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar moto, tetapi cara hidup. Tapi ada perbedaan fundamental antara Gibran dan Megawati. Gibran bertindak, tubuhnya menjadi medium pesan. Megawati berbicara, kata-katanya menjadi medium pesan. Dua cara, satu tujuan. Menegaskan bahwa Paskah 2026 adalah milik semua orang, milik Indonesia. Bukan hanya umat Kristen, tapi bagi siapapun yang mencari makna bersama. Gibran dan Megawati adalah dua generasi. Gibran lahir sekitar 1987, generasi yang tumbuh dengan internet, globalisasi, dan krisis identitas pasca reformasi. Megawati lahir sekitar 1947, generasi yang mengenal revolusi, Orde Lama, dan transisi demokrasi. Tapi di Paskah 2026, mereka bertemu dalam satu tradisi pluralisme Indonesia. Mari kita ingat para pendahulu yang membangun fondasi ini. Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Rohaniawan NU, dan tokoh pluralisme terpenting dalam sejarah modern Indonesia. Gus Dur pernah berkata, agama itu seperti air di dalam gelas, air di dalam botol, air di dalam kendi. Semuanya air. Beda wadahnya, bukan beda hakikatnya. Dia tidak hanya berbicara, dia menulis buku-buku tentang penerimaan terhadap minoritas, membela Ahmadiyah ketika mayoritas menolak, menghadiri Natal di gereja-gereja sebagai sahabat, bukan politisi. Dan yang paling penting, dia memahami bahwa kerukunan bukan soal menghapus perbedaan, tapi soal belajar dari perbedaan. Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik dunia yang mengajukan konsep gereja sebagai rumah sakit lapangan, tempat yang terbuka untuk semua yang terluka tanpa diskriminasi. Dalam ensiklik Laudato Si, dia mengatakan iman tanpa aksi sosial adalah iman yang mati. Megawati dengan pesannya tentang pembebasan bangsa berada dalam aliran yang sama. Paskah bukan sekedar ritual, tapi panggilan untuk transformasi sosial. Dietrich Bonhoeffer, teolog Jerman yang dieksekusi Nazi karena menentang Hitler. Bonhoeffer dalam Discipleship berkata, kasih murid Kristus bukan kasih manusia biasa, tapi kasih yang keras, yang datang dari penderitaan yang menggenapi hukum Allah. Gibran dengan memikul salib di bawah terik matahari menunjukkan kasih yang keras ini, bukan dalam pengertian teologi ketat, tapi dalam pengertian humanis, keberanian untuk menderita bersama. Ada benang merah yang menggabungkan semua tokoh ini. Keyakinan bahwa spiritualitas dan politik tidak bisa dipisahkan, tapi juga tidak bisa disamakan.
Pluralisme bukan berarti semua agama sama. Itu berarti kita menghargai perbedaan sambil mencari nilai bersama. Kita berdialog sambil tetap setia pada keyakinan masing-masing. Kita bertindak, tidak hanya berkata-kata. Gibran dan Megawati dalam cara mereka masing-masing menunjukkan bahwa tradisi ini masih hidup. Mungkin tidak sempurna, mungkin terkotori oleh kalkulasi politik, tapi ada. Dan dalam dunia yang semakin pecah, di mana agama sering dipakai sebagai alat perang, ada, itu sudah cukup berarti. Ada satu pertanyaan yang coba kita refleksikan dari Paskah 2026. Ketika Gibran meletakkan salib di ujung prosesi, keringatnya bercampur debu jalanan Kupang. Ketika Megawati menutup pernyataannya dengan shalom, hatinya mungkin sedikit bergetar. Dua cara, dua generasi, dua pemahaman tentang apa artinya menjadi pemimpin di negeri yang beragam. Tapi ada satu kesamaan yang tidak bisa disangkal, keduanya berani keluar dari zona nyaman. Gibran bisa saja mengirimkan ucapan tertulis seperti kebanyakan pejabat, "Selamat Paskah, semoga damai." Tapi dia memilih untuk hadir, untuk merasakan, untuk membiarkan tubuhnya menjadi saksi. Megawati bisa saja mengirimkan ucapan generik tanpa bahasa teologis yang risiko salah interpretasi. Tapi dia memilih untuk belajar, untuk memaknai, untuk menghubungkan Paskah dengan perjuangan yang lebih besar, pembebasan bangsa. Kita ingat kata-kata Tarikh Ramadan, cendekiawan Muslim yang mengusulkan European Islam. Islam yang tidak takut berdialog dengan tradisi lain. Tarikh Ramadan berkata, pluralisme bukan soal menghapus perbedaan, tapi soal belajar dari perbedaan. Gibran belajar dari Paskah dengan tubuhnya, Megawati belajar dari Paskah dengan pikirannya. Kita semua bisa belajar dari keduanya, bahwa keberagaman bukan ancaman, tapi anugerah. Bahwa dialog bukan kelemahan, tapi kekuatan. Bahwa Indonesia dengan segala kekurangannya masih punya ruang untuk menjadi contoh. Paskah 2026 segera berlalu. Prosesi di Kupang akan menjadi kenangan. Pernyataan di Jakarta akan tenggelam di timeline. Tapi kita semua berharap bahwa semangat yang ditujukan Gibran dan Megawati akan bertahan. Bukan sebagai standar tinggi yang mustahil, tapi sebagai undangan bagaimana kita masing-masing bisa menjadi terang dan kasih di tengah kegelapan. Selamat Paskah bagi yang merayakan. Selamat menjalani Tri Hari Suci bagi yang menghayati. Dan untuk kita semua, apapun keyakinannya, semua kita punya keberanian Gibran untuk memikul beban bersama dan kebijaksanaan Megawati untuk mengartikulasikan makna kehidupan bersama. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa pluralisme bukan produk jadi. Itu adalah proses belajar. Salah, ya belajar lagi. Mas Gibran dan Ibu Megawati bukanlah sosok sempurna, tapi mereka menunjukkan bahwa usaha itu penting. Bagaimana opini Anda? Silahkan tinggalkan komentar. Mari berdialog seperti yang diajarkan para tokoh yang kita bahas tadi. Episode ini kami dedikasikan untuk Gus Dur, Romo Mangun Wijaya, para tokoh-tokoh pluralis, dan semua pejuang kerukunan yang telah pergi. Terima kasih atas warisan yang terus kita perjuangkan. Dan untuk Mas Gibran
Dan Ibu Megawati, terima kasih atas pengingat bahwa politik bisa kadang-kadang mengangkat yang mulia. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan podcast Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.